Puji Tuhan, selamat silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada malam ini kita akan sama-sama baca dari firman Tuhan. Ada 3 bagian nanti yang Bapak Ibu sekalian bisa baca di rumah ya. Yang pertama nanti bisa baca dari kitab Daniel pasal yang ke-10, kemudian Markus pasal yang ke-5, kemudian dari Yohanes pasal yang ke-11. Nanti silakan baca di rumah, dan untuk malam ini kita akan baca per ayat saja untuk kita bisa belajar dari apa yang pesan Tuhan yang bisa kita terima dari firman Tuhan yang ada. Jadi kalau kita melihat dari tiga peristiwa yang ada, yaitu peristiwa ketika Daniel mendapatkan penglihatan untuk apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, di zaman-zaman yang akhir. Kemudian juga ketika kita membaca dari kisah bagaimana seorang kepala ibadah yang bernama Yairus, ketika dia menantikan pertolongan Tuhan, kemudian dan Tuhan memberikan pertolongan buat anaknya, sehingga anaknya yang meninggal dibangkitkan sama Tuhan. Kita juga kalau membaca yang di Yohanes pasal yang ke-11, kisah tentang Lazarus, bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus dan bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang unik di masing-masing bagian ini, sehingga kita bisa mendapat keyakinan bahwa setiap kali anak-anaknya, setiap kali kita umatnya itu meminta pertolongan kepada Tuhan kita, itu ternyata pertolongan Tuhan itu selalu langsung diberikan dan seperti apa itu bentuk pertolongannya, yuk kita baca bersama-sama ya. Kita baca dulu di Daniel pasal yang ke-10, kita akan baca ayat 1 dan ayat yang ke-12. Daniel pasal yang ke-10, saya baca ayat yang pertama. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Ayat yang kedua, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Jadi ada cerita di mana Daniel itu dia berkabung selama 3 minggu penuh. Artinya berkabung dalam hal ini dia mengharapkan pertolongan Tuhan, dia mengharapkan Tuhan memberikan penglihatan atau arti dari penglihatan yang pernah dia lihat, jawaban Tuhan itu seperti apa, sehingga Daniel bisa disingkapkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita lihat jawaban Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi kita melihat bahwa pada waktu itu Tuhan mengirim Gabriel untuk datang memberikan jawabannya kepada Daniel. Dan jawabannya itu diberikan kapan? Diberikan jelas sekali bahwa sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Jadi ketika Daniel punya niat untuk berdoa dan meminta jawaban dari Tuhan, ternyata saat itu Tuhan sudah mengirimkan jawabannya melalui Gabriel. Kenapa kok jawabannya itu sampai ke pending selama 3 minggu ya? Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di perikop selanjutnya. Jadi kita melihat bahwa ketika anak Tuhan ini dia dengan sungguh-sungguh menaikkan permohonannya kepada Tuhan, ternyata saat itu juga pertolongan Tuhan datang. Sekarang kita lihat di Markus pasal yang ke-5, 22.
Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di hadapan kakinya dan memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Yang kedua, Yairus seorang yang sangat percaya kepada Tuhan akan apa yang bisa dikerjakan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan memohon supaya apa? Supaya Tuhan datang ke rumahnya dan menjamah anaknya sehingga anaknya selamat dan tidak menjadi meninggal. Dan kita lihat bahwa Tuhan pada waktu itu juga, oke, kita ke sana sekarang ya. Ketika Tuhan memutuskan untuk berangkat ke rumahnya Yairus, dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Artinya apa? Ketika Yairus meminta pertolongan kepada Tuhan akan apa yang menjadi pergumulannya, saat itu juga pertolongan Tuhan datang. Pertolongan Tuhan sudah datang dan akan tiba di tempatnya Yairus. Kalau kita baca lagi, akan ada interupsi yang sangat luar biasa yang dialami oleh Yairus. Tapi kita tahu endingnya bahwa akhirnya anaknya Yairus diselamatkan dan dibangkitkan oleh Tuhan. Kemudian kita lihat di Yohanes pasal yang ke-11. Dari ayat 3 dan 4 ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita kembali lagi ke Yudea." Jadi kita melihat di sini ketika Maria sama Marta mengirim utusan datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan bahwa adik mereka Lazarus sedang sakit. Di situ Tuhan juga menjawab, "Yuk kita ke sana. Adikmu tidak akan meninggal dan justru penyakit ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan." Jadi dari tiga contoh, 3 pribadi ini baik dari Daniel, Yairus maupun Maria dan Marta, kita bisa melihat bahwa ketika mereka menaikkan permohonan kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak menunda pertolongannya. Artinya apa? Pada waktu itu juga Tuhan mengambil keputusan, "Oke, aku tolong kamu." Nah, tetapi ternyata ketika Tuhan menjawab, "Oke, saya tolong kamu," ternyata ada rentang waktu di mana pertolongan itu diberikan Tuhan sampai dengan pertolongan itu bisa diperoleh atau bisa dirasakan oleh anak-anak Tuhan ini. Jadi artinya apa? Selama kita menantikan pertolongan Tuhan itu, ternyata paling tidak kita bisa melihat ada 2 ujian yang harus kita hadapi selama menantikan pertolongan itu bisa sampai kepada kita. Yang pertama apa? Yaitu ujian yang namanya penundaan. Maksudnya penundaan apa? Yaitu Tuhan memang sudah memutuskan untuk menolong, tetapi kairos yang waktu Tuhan itu ternyata harus kita nantikan di dalam kehidupan kita. Kenapa seperti ini? Karena saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan pertolongannya, itu Tuhan ingin bahwa kita itu belajar sesuatu. Ketika kita menaikkan permohonan kita tidak hanya mengetahui bahwa
Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah itu hebat, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah juga Tuhan yang mendidik kita. Jadi ketika kita mengharapkan pertolongan Tuhan dan kita dihadapkan kepada penundaan sehingga pertolongan itu tidak segera kita dapatkan, itu tujuannya apa? Karena Tuhan ingin melatih iman kita. Dan yang kedua, Tuhan juga ingin melatih ketekunan dan kesabaran kita. Itu dari sisi Tuhan. Dari sisi jahat, jelas penundaan yang yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu sengaja dilakukan oleh si jahat untuk apa? Tentu saja untuk meruntuhkan iman anak-anak Tuhan supaya mereka jatuh dan gagal dalam pengiringan mereka akan Tuhan. Tapi kita bersyukur bagaimana ketika Daniel dia menantikan pertolongan Tuhan, ketika dia menaikkan doanya dan Tuhan menjawab, satu hal yang bisa kita lihat dari Daniel bahwa dia tetap bertahan dalam perkabungannya, dalam doa-doanya, dalam dia merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai jawaban itu datang kepada Daniel. Alkitab mencatat Daniel berkabung 3 minggu penuh. Tapi saya juga percaya kalau toh 3 minggu itu pertolongan belum datang, 3 minggu itu jawaban dari Tuhan yang dibawa oleh Gabriel belum datang, saya pun juga tetap percaya bahwa Daniel akan tetap bertekun karena Daniel tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang pasti memberikan jawaban atas apa yang menjadi pergumulannya. Jadi ketika apa yang kita gumulkan, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, itu terjadi penundaan menurut kita. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi Tuhan pengen melatih iman kita. Om Agus pernah menyampaikan bahwa Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan dan oleh iman. Tentu Tuhan mengasihi kita itu pasti, tetapi iman kita itu pun yang bisa menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita. Yang kedua, ketika Tuhan dengan sengaja menunda kedatangannya ke Betania, ke tempatnya Maria dan Marta, kita bisa melihat itu adalah tentu sesuatu yang sangat sangat menyakitkan ya, kalau misalnya Maria sama Marta tahu ya. Apakah pada waktu itu mereka tahu langsung apakah? Menurut saya mungkin tidak. Jadi utusannya ketika ngirim kabar kepada Tuhan Yesus, setelah selesai utusannya itu langsung balik ke rumah dan memberikan laporan kepada Maria sama Marta, oke, aku udah ketemu Tuhan dan Tuhan bilang Tuhan mau datang. Dan itu membawa sukacita. Tetapi ketika utusannya ini sudah kembali ke Betania, menurut saya nih ya, Tuhan dengan sengaja tinggal 2 hari lagi. Tuhan dengan sengaja mengulur waktu untuk datang ke Betania. Jadi ini artinya apa? Bahwa Tuhan ingin melatih kepada Maria dan Marta, apakah mereka memiliki kesabaran untuk menantikan pertolongan Tuhan. Ini juga hal yang sama yang dialami oleh Yairus. Ketika dia membutuhkan pertolongan Tuhan, anaknya sudah mau meninggal. Ketika berjalan, ternyata yang ikut orang banyak. Saya percaya ketika yang ikut itu orang banyak tidak bisa berjalan dengan cepat. Pasti Tuhan akan bergerak dengan sangat lambat. Sudah sangat lambat, tiba-tiba diinterupsi oleh seseorang yang punya iman lebih hebat lagi. Dia cuma berkata, asal tak jamah jubahnya aku pasti sembuh. Ketika dia jamah jubahnya, sudah jalannya lambat, ada orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan di situ Tuhan berhenti dulu. Dan berhenti mengadakan apa? Tuhan berhenti untuk apa? Interview dulu dengan perempuan ini.
Saya percaya bagaimana perasaan Yairus, Tuhan, cepat Tuhan, anakku sudah hampir mati. Ini ada apa lagi nih, malah diinterupsi. Tapi kita melihat bagaimana Yairus, dia tetap dengan tidak memberikan respon apapun dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia punya kesabaran yang luar biasa untuk menantikan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya memang kesabaran itu kadang rasanya itu menyakitkan. Karena kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, salah satu arti dari kesabaran itu adalah long suffering, yaitu tahan menderita. Jadi ada unsur penderitaan yang ada di dalam kesabaran itu. Tapi kita melihat contoh yang luar biasa, bagaimana Daniel, bagaimana Yairus, dan bagaimana Maria dan Marta, mereka tetap bertahan dalam menantikan pertolongan Tuhan. Jadi ujian yang pertama yaitu penundaan. Ketika kita menunggu pertolongan Tuhan, gak datang segera. Ujian yang pertama yang pengen Tuhan latih kepada kita yaitu ujian tentang penundaan. Yang kedua, ujian yang namanya realita atau kenyataan. Oke, kenyataan apa yang bisa dilihat dari apa yang tadi kita baca dari perikop di Yairus maupun perikop tentang Lazarus, yaitu bahwa kenyataan yang mereka peroleh ketika mereka mengharapkan pertolongan Tuhan, yaitu apa? Pertolongan Tuhan diberikan kepada orang lain, bukan kepada mereka. Yairus orang yang pertama mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong anakku, kalau enggak Tuhan tolong anakku pasti akan mati dan tidak selamat. Tetapi apa yang dia lihat? Ternyata Tuhan mengatakan oke, kamu aku tolong. Tetapi apa yang dia lihat adalah Tuhan tidak menolong dia, tapi Tuhan justru memberikan pertolongan kepada orang lain yang menunda pertolongan yang seharusnya datang kepada Yairus. Dan ini seringkali juga bisa terjadi dalam diri kita. Sementara kita mengharapkan pertolongan luar biasa, pertolongan dari Tuhan yang apa yang kita lihat bahwa justru Tuhan memberikan pertolongannya, memberikan berkatnya kepada saudara-saudara kita. Masih mending seperti Yairus ini ya, dia melihat orang yang jauh lebih menderita dari dia karena sudah 12 tahun dia 12 tahun dia tidak sembuh-sembuh dan saat itu mendapat pertolongan karena yang dia alami lebih berat. Tetapi bayangkan ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan menjawab dengan segera, sementara yang kita lihat adalah bahwa Tuhan justru memberikan pertolongan atau memberikan berkat kepada saudara-saudara kita yang lain yang tanda kutip menurut kita mereka kalau toh tidak ditolong dengan cepat pun tidak masalah. Itu pasti membawa perasaan yang sangat-sangat tidak nyaman. Dan itu malah bisa membuat kita bisa sakit hati sama Tuhan. Yang kedua, realita yang dihadapi oleh Yairus itu apa? Pertolongan yang Tuhan janjikan itu sudah expired. Anaknya sudah mati. Pada Maria dan Marta sama, Lazarus juga sudah mati. Jadi Tuhan mau datang atau mau enggak ada gunanya. Secara realita udah enggak ada gunanya lagi. Makanya kan orang orang-orang yang ada dekat dengan Yairus, dia datang kepada Yairus, udah Pak, sudah enggak usah ngerepotin guru lagi, anakmu sudah meninggal. Percuma, guru datang ke rumah pun enggak akan terjadi apa-apa, sudah telat, sudah expired semuanya. Sama juga dengan Maria sama Marta.
ketika mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan segera menolong, tapi kenyataannya apa? Mereka melihat adik mereka sudah meninggal. Masih bersyukur, Marta masih punya keyakinan, iya Tuhan, adikku akan bangkit, tapi nanti di hari penghakiman. Itu masih luar biasa. Tetapi faktanya bukan itu yang diharapkan oleh Marta. Marta mengharap Tuhan datang dengan segera dan Lazarus bisa diberi kesembuhan. Jadi itu realita yang benar-benar dihadapi, yaitu bahwa yang pertama, lihat orang lain ditolong dengan lebih hebat, dan yang kedua, sudah nggak mungkin lagi ada pertolongan yang datang. Karena apa? Ya memang sudah nggak bisa apa-apa lagi, sudah terlambat, sudah expired. Tetapi kita melihat bahwa ternyata Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka percaya, dan itu juga Tuhan kita adalah benar-benar Tuhan yang bisa bekerja untuk mengatasi segala sesuatu yang tidak mungkin. Pertolongan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara seiman kita itu mestinya bisa membuat kita lebih yakin lagi. Oh iya, itu saudaraku sudah ditolong. Kalau dia ditolong, masa sih aku nggak ditolong? Apalagi ini mereka sudah terima firman langsung dari Tuhan. Aku mau ke rumahmu, aku akan menolong saudaramu, aku akan menolong anakmu. Jadi tidak ada alasan buat mereka untuk apa? Untuk imannya menjadi lemah. Walaupun secara realita itu benar-benar mereka, saya percaya mereka sudah benar-benar habis. Tapi kita bersyukur dari Marta, dia masih punya satu keyakinan, Tuhan, adikku pasti nanti akan bangkit Tuhan, walaupun nanti di hari penghakiman. Dan respon dari Yairus apa? Kita melihat bahwa dia sama sekali tidak bereaksi. Dia hanya diam, dia hanya yakin Tuhan sudah janji mau ke rumahku dan menolong anakku. Dan pasti kalau Tuhan sudah berjanji dan datang ke rumahku, kalau Tuhan sudah sampai rumahku, pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan benar-benar menyatakan mujizatnya kepada anak-anaknya ini. Nah, jadi buat kita, saya percaya kita masing-masing punya pergumulan, kita punya kebutuhan yang kita sampaikan kepada Tuhan kita. Saat ini kita mungkin masih menantikan pertolongan Tuhan itu. Tuhan mau mengajari kita, nak, kalau kamu oke, aku sudah dengar permohonanmu apa. Oke, nantikan dengan tekun ya. Jangan kurangi porsimu berkabung dalam tanda kutip. Tetap kamu naikkan permohonanmu, naikkan doa-doamu, naikkan penyembahanmu. Pertolongan itu sedang datang. Kalau toh mungkin pertolongan yang kita harapkan itu mungkin sepertinya sudah expired, sudah sangat-sangat terlambat dan sudah tidak berlaku lagi. Saya percaya Tuhan akan bisa mengubah sesuatu yang luar biasa sehingga dia akan melakukan melebihi apa yang pernah terpikirkan dan juga yang timbul dalam hati kita. Karena itu adalah firman-Nya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar bisa kita percaya, Dia bisa kita andalkan, dan percayalah bahwa perkataannya itu iya dan amin. Dia mendengarkan doa kita, dan ketika kita menaikkan permohonan kita kepadanya, Dia sedang menjawab doa kita. Tuhan memberkati.